Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perbandingan senilai dan balik nilai. Pengertian perbandingan senilai. Perbandingan senilai adalah perbandingan antara dua atau lebih besaran di mana satu variabel bertambah, maka variabel lainnya juga ikut bertambah atau sebaliknya. Yang satu turun, maka yang lainnya ikut turun. Analoginya yaitu adalah dua orang yang naik tangga berjalan. Budi dan Dudu naik tangga berjalan. Ketika Budi naik, maka Dudu ikut naik. Ketika Dudu turun, Budi pun ikut turun. Itulah perbandingan senilai. Satu naik, maka yang lainnya ikut naik. Contohnya yang perbandingan senilai adalah seperti ini. Untuk membuat sebuah resep makanan diperlukan 3 telur. 1 resep 3 telur. 2 resep 6 telur. 3 resep 9 telur. Dua-duanya naik. Itulah perbandingan senilai. Nah, dalam perbandingan senilai cara mengerjakannya kali silang. Kita masuk ke perbandingan berbalik nilai. Perbandingan berbalik nilai adalah perbandingan antara dua besaran di mana suatu variabel bertambah, maka variabel lainnya berkurang. Atau sebaliknya, satu berkurang, maka yang lainnya bertambah. Analoginya, dua orang yang sedang main jungkat-jungkit. Budi dan Dudu main jungkat-jungkit. Ketika Budi naik, maka Dudu harus turun. Sebaliknya ketika Dudu naik, maka Budi harus turun. Itulah main jungkat-jungkit. Sama dengan perbandingan berbalik nilai. Satu naik, satu turun. Atau sebaliknya, satu turun, satu naik. Contohnya adalah kecepatan dan waktu. Dari kota Banjaran ke kota Bandung dengan kecepatan 80 km per jam bisa ditempuh dalam 1 jam. Ketika kecepatannya ditambah menjadi 100 km per jam, maka waktu tempuhnya menjadi semakin sedikit. Nah, lihat ini. Kecepatannya ditambah menjadi 100 km per jam, maka waktu tempuhnya menjadi sedikit, menjadi lebih cepat, menjadi lebih sedikit, kurang. Satu naik, satu kurang. Itulah contoh dari pengertian perbandingan berbalik nilai. Cara mengerjakannya adalah cara kali lurus. Sekali lagi, kalau perbandingan senilai kali silang, kalau perbandingan balik nilai kali lurus. Mari kita bahas contohnya. Seorang penjahit memerlukan 10 meter kain untuk membuat 8 potong baju. Maka kita tulis pembahasannya adalah kain dan baju. Dari sini. Kain dan baju. 10 meter, 8 potong. Untuk membuat 100 potong baju yang sama, banyaknya kain yang diperlukan, kita misalkan A. A itu yang ini. Mari kita main logikanya. 8 potong baju perlu 10 meter. 8 potong baju perlu 10 meter. Kalau kita ingin buat 100 potong baju, kain yang dibutuhkannya lebih banyak atau lebih sedikit? 8 potong 10 meter kainnya. 100 potong, kain yang diperlukannya lebih banyak atau lebih sedikit? Tentu jawabannya akan lebih banyak. Akan lebih banyak kan? Lebih besar daripada 10 meter. Dari 8 ke 100 naik, lebih besar.
membesar dari 8 ke 100 membesar. Ini juga sama membesar. Jadi ini membesar, ini membesar. Dari 8 ke 100 membesar dan diperlukan lebih dari 10 meter. Membesar juga. Dua-dua variabelnya membesar. Artinya senilai. Pengerjaan senilai adalah kali betul. Kali silang. Ini yang dikali silang. Jadi A sama dengan 10 kali 100 dibagi 8. Cara mengerjakannya gampang. Ya. 100 dengan 8 kita coret. Kita perkecil bagi 4. Ya, kita bagi 4. 8 bagi 4, 2. 100 bagi 4 itu 25. Lalu 10 kita bagi 2. 10 bagi 2 adalah 5. Tinggal kita kalikan. 5 kali 25. 5 kali 25 adalah 125. Jadi jawabannya adalah 125 meter. Contoh 2. Seorang pemborong mampu menyelesaikan pekerjaannya selama 49 hari dengan 60/4 pekerja. Berarti perbandingannya adalah hari dan pekerja. 49 hari oleh 64 pekerja. 49 hari 64 pekerja. Karena suatu hal pekerjaan itu harus selesai dalam waktu 28 hari. Kita simpan angka 28 di hari. 28 di hari karena ini 28 hari. Banyaknya pekerja yang harus ditambahkan. Hati-hati, ini ditanyakan adalah ditambahkan. Oke, membuat sebuah rumah. Kita andaikan pemborong itu membuat sebuah rumah. 49 hari, 64 pekerja. 49 hari dikerjakan oleh 64 pekerja. Sekarang ingin 28 hari. Apakah pekerjaannya harus dikurangkan atau ditambahkan? Membuat rumah ingin 49 hari oleh 64 pekerja. Kalau ingin 28 hari, pekerjanya harus ditambah atau dikurang? Tentu saja harus ditambah. Maka harus pekerjanya pasti lebih besar daripada 64. Pasti lebih besar dari 24 supaya selesai 28 hari. Maka ini harus membesar. Ini membesar ya. Sebagai ini membesar. Sedangkan 49 ke 28 itu mengecil. Ya, jelas kan? 49 ke 28 itu mengecil kan? Satu kecil, satu besar. Pasti balik nilai. Balik nilai. Karena berbalik nilai, maka kali lurus. Jadi 49 kali 64 bagi 28. Kita perkecil. Ya, gampang. 49 dengan 28. Kita bagi 7. 49 bagi 28 bagi 7. 49 bagi 7 adalah 7. 28 bagi 7 adalah 4. Lalu 64 Anda bagi dengan 4 itu adalah 16. Jadi jawabannya adalah 7 kali 16. 112 pekerja. Jadi 112 pekerja. Jawabannya dari 7 kali 16. Sedangkan yang ditanyakan yang ditambahkan. Sekali lagi yang ditanyakan yang ditambahkan. Maka kalau yang ditambahkan berarti 112 dikurangi 64. Jadi jawabannya adalah 48 pekerja. Jadi yang ditambahkan itu harus 48 pekerja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.